Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memanfaatkan acara peluncuran buku Merawat Pertiwi, Jalan Megawati Melestarikan Alam untuk membahas banyak hal. Salah satunya terkait wacana masa jabatan presiden menjadi 3 periode seperti yang sempat dinarasikan politisi senior Amin Rais. Megawati menuding guliran wacana itu berasal dari luar istana yang mungkin ditujukan untuk kepentingannya sendiri jika kelak menjadi presiden. Sebab masa jabatan presiden sudah diatur dalam konstitusi yang tidak dapat diubah begitu saja oleh Presiden Joko Widodo. Kalian, saya minta itu aktif. Seperti Hendy. Saya suka ngomel sama dia sebagai anak muda. Kalau kamu mau jadi wali kota, lalu mau ke apa kamu? Mau cari kekayaan? Mau cari kekuasaan? Mau cari ketenaran? Berhentilah. Paling juga 2 periode selesai. Nggak ada lagi bisa. Dari 2 periode. Hari-hari ini Pak Jokowi dikocok. Berkeinginan katanya untuk 3 periode. Lah orang yang ngomong itu yang kepingin sebetulnya. Suatu saat siapa tahu dianya bisa jadi itu ingin 3 periode. Kenapa? Loh, aturan mainnya sudah ada. Memangnya presiden yang bisa terus merubah keputusan secara konstitusi? Kan tidak. Kan tidak. Soal lain yang dibahas Megawati juga tidak kalah menarik karena menampilkan sisi lain politisi yang sudah memimpin partai sejak masa Orde Baru dan terlibat dalam banyak peristiwa politik yang mewarnai perjalanan bangsa Indonesia. Selain pencinta tanaman dan memiliki keinginan untuk membangun kebun raya berisi tanaman obat-obatan, Megawati juga memiliki filosofi tentang beberapa hewan. Ada 3 hewan yang dicontohkan Presiden RI kelima itu, yakni kunang-kunang, kodok atau katak, dan kupu-kupu. Megawati mengaku memelihara ribuan kodok. Ternyata Presiden Jokowi yang notabene kader PDIP juga suka memelihara kodok. Berikut filosofi tentang kupu-kupu, kodok, dan kunang-kunang menurut Megawati. Kenapa saya mengambil secara identik dari binatang? Itu 3. Kodok, kupu-kupu, sama kunang-kunang. 3 binatang ini kok ya diberi tugas oleh yang di atas itu menjadi apa? 1, penyaring udara. Jadi yang namanya kunang-kunang itu tidak akan mungkin hidup kalau udara tidak bersih. Coba saja kalau kurang percaya, cariin kunang-kunang, terus taruh di mana. Tahu daur kunang-kunang itu dibikin oleh yang punya itu berapa lama? Jadi ketika telurnya masuk ke tanah, dia akan muncul lagi ke atas tuh sekitar 2 tahun. Apa artinya? Itu prihatin kan? 2 tahun loh dianya di tanah tuh ngumpet, drep, lalu keluar dan tugasnya hanya kira-kira 2 mingguan. Untuk apa? Untuk reproduksi. Supaya yang namanya alam ini bisa dideteksi hawanya bagus apa tidak. Itu kunang-kunang. Kodok, kok ya? Makanya saya punya kodok kecil-kecil segini-gini. Ini dari Bu Eka ini, cerewetnya bukan main. Di rumah saya ini, mungkin udah ada kali 1000-an kali, tidak pernah saya tangkap. Untuk apa? Supaya dia memakan serangga, nyamuk. Rumah saya nggak ada nyamuk. Kalau ada nyamuk berarti dari tetangga. Kenapa? Nggak usah disemprot-semprot. Itu adalah petugas semprot alam. Nah, supaya bapak-bapak tahu. Pelihara aja kodok banyak-banyak. Kodok apa wae.
Jadi jentik-jentik itu dimakan kodok. Ketika sudah mulai jadi nyamuk, dimakan kodok. Itu kedua. Yang ketiga, kupu-kupunya apa sih? Pernah nggak sih melihara? Saya pernah. Saya ajari anak-anak saya. Kupu-kupu kan datangnya dari ulat. Ulat itu jadi kepompong. Kepompong itu kan menderita lagi loh. Orang disuruh ngumpet kayak di penjara sekian lama. Baru diizinkan untuk keluar menjadi kupu-kupu yang indah. Untuk apa? Dia menghisap madu, bunga-bungaan. Dan untuk apa artinya? Dia menyebarkan telurnya. Untuk supaya apa? Untuk memberi makan kepada makhluk yang lain. Itu hanya binatang saja loh, bapak-bapak, ibu-ibu. Filosofinya sangat tinggi.